Nah mungkin teman-teman bingung, kenapa sih banyak pemain yang bermain di lini pertahanan? Ya gak masalah juga. Karena kan belum tentu semua pemain ini akan bisa nanti membela tim nasional Indonesia ketika ada event yang memang bukan merupakan agenda atau tidak masuk kalender FIFA. Jadi gak ada masalah. Atau nanti jika ada pemain yang cedera, karena akan ada pemain lain yang bisa masuk membela timnas Indonesia. Dan bisa juga nanti akan ada penjaga gawang yang dipilih. Dan gak ada masalah. Dan mungkin juga nanti akan ada 12-15 pemain keturunan Indonesia. Dan saya pikir siapapun pelatih yang akan melatih tim nasional Indonesia akan profesional. Bukan serta-merta memainkan mereka semua. Enggak, harus tunjukin kualitas dong. Kalau enggak, gimana caranya timnas kita akan bisa maju? Kalau yang adanya like or dislike, enggak ada seperti itu. Lihat saja tuh Coach Sintayong, dia ngelihat siapa pemain yang berkembang di liga domestik seperti Wahyu Pras, ya kan dipanggil, ada aja. Jadi nggak perlu khawatir ya, dan juga jangan kita sampai ada pro kontra. Enggak, kita dukung saja kemajuan dari timnas Indonesia. Nah Justin Hubner ini kan adalah pemain yang penting ya teman-teman, walaupun nah saya nggak tahu juga nih nanti dia akan bermain untuk timnas senior atau enggak ya di Piala Asia awal tahun depan, tapi bisa juga nanti dia dipanggil. Tapi ya ini pemain yang kalau saya ngelihat seperti Sergio Ramos, wah jangan main-main sama pemain ini. Lihat saja bagaimana dia punya keberanian di atas lapangan untuk melakukan pressing. Kemudian Ivar Jenner, ngeri kan passing-passingnya. Ada Rafael Struijk yang kalau saya ngelihat di 2 pertandingan babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026, ya mainnya bagus banget. Walaupun kan supportnya minim. Iya dong, dan kita tahu ini kan masih tahap awal ya bagi mayoritas pemain-pemain keturunan Indonesia. Mereka belum terbentuk chemistry-nya dengan pemain-pemain lokal kita. Jadi akan butuh waktu. Ya mungkin juga mereka beberapa kali kesulitan untuk bermain secara rapi karena mungkin juga ya ini adalah pengalaman baru bagi mereka ketika mereka perlu bermain di level internasional, kan beda. Tentu mereka juga membutuhkan waktu, tapi secara kualitas ini semua pemain-pemain yang berkualitas walaupun ya mereka tidak membela tim nasional di mana mereka lama bermain, tapi gak masalah. Tapi kan masalah klasik kan bisa jadi alasan klasik juga ya. Iya. Nah iya. Kalau hasilnya nggak bagus. Kalau hasilnya nggak bagus. Aduh. Karena kita susah ngumpulin pemain. Cuman yang gue bingung nih, by the way, kan fokusnya STI itu sebenarnya kalau kita lihat kan lebih untuk memperkuat ini pertahanan ya. Makanya pemain-pemain yang dinaturalisasi kan pemain bertahan semua itu. Betul. Daftar selanjutnya aja. Iya, dari situ kan kelihatan orientasi dia kan defend counter. Defend counter, iya benar, counter attack. Tapi ternyata lawan tim-tim yang superior, kita juga nggak bisa juga defend counter gitu. Jadi gimana dong? Apa nu sinergisasi penyerang juga ya? Kan ada Ragnar Oratmangun kan, nggak tahu itu kekejar atau belakang enggak. juga kan posisi. Dia winger kayaknya. Winger. Winger. Jai pada Jai Ijes belakang kan? Jai Ijes belakang. Jadi gue ngeliat, wah iya ini ngeri-ngeri sedap. Makanya udah dah kalau memang sekarang kan istilahnya di lini pertahanan tuh pemain naturalisasinya udah full pack. Udah full pack. Tengah belum di tengah. Iya tengah benar. Tambahin tengah kan udah ada misalnya siapa kalau Ivar, Mark Klok. Ya di Sport ya, itu. Belum lengkap tuh. Depannya kan baru si siapa? Strike. Iya, Strike sama Ragnar. Penuhin semua 11-11-nya naturalisasi. Ini sarkas ini. Lalu dengan Filipina kita 1-1. Ya. Yang mana sebenarnya kan Filipina ranking FIFA-nya juga jauh di atas kita, Tom. Ya sedikit Di atas kita gitu. Dia progresnya itu. Jadi sebenarnya jika ada draw di situ cuma 1 poin, sebenarnya wajar aja, Tom. kok sama Filipina wajar. Ya Filipina sekarang iya. Kalau Filipina dulu yes kita unggul. Kalau kita bicara root sepak bola kan Indonesia juga punya root yang sering kita baca di web kita, ini negara yang passion bolanya luar biasa. Itu sama Filipina kalah. Kan saya bilang kalau basket draw Filipina keren lah itu. Kalau tinju Manny Pacquiao kita kalah sama Manny Pacquiao oke lah gitu. Dilihat. Tapi kalau bola gimana? Jadi bagi Indonesia yang penting ya di pertandingan pertama itu nanti lawan Irak ya jangan sampai kalah, minimal dapatkan 1 poin. Kemudian incar kemenangan lawan Vietnam. Jadi dengan 4 poin tersebut ya kemungkinan akan bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Kalau lawan Jepang ya kita harus realistis juga ya. Sulit untuk bisa menahan imbang apalagi menang lawan Jepang. Mereka sudah levelnya sudah jauh beda loh, sudah jauh di atas kita teman-teman. Kita tahu bahwa mayoritas pemain mereka akan bermain di Eropa. Walaupun belum tentu juga semua pemain mereka yang bermain di Eropa akan gabung. Tapi ya jika gak gabung pun ya mereka punya pemain-pemain lain yang bermain di liga lokal mereka juga sama bagusnya. Karena teknik permainan mereka kan
tinggi ya. Sama seperti Korea Selatan. Reaksi beragam dari netizen muncul setelah Justin Hubner resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain berdarah Belanda itu dijuluki Sergio Ramos dari Indonesia. Penantian panjang Hubner jadi WNI akhirnya resmi terwujud setelah melakukan pengambilan sumpah setia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Rabu, 6/12 pagi. Netizen pun ikut mengomentari kepastian Hubner jadi WNI. Sebagian besar warganet bahkan mengklaim Kapten Wolves U21 mirip dengan Sergio Ramos. Sergio Ramos Indonesia ini, tulis salah satu netizen dalam komentar Instagram PSSI. Welcome Justin Ramos Hubner, timpal akun lainnya. Beberapa netizen juga memuji proses naturalisasi yang dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, rata-rata usia pemain yang disasar kebanyakan masih muda. Rata-rata umur 23 tahun di Timnas Indonesia saat ini. Bagus bisa buat jangka panjang 5 tahun ke depan. Shin Tae-yong idenya memang bagus. Kedepan tergantung PSSI dalam menangani proyek ini dan juga perbaikan Liga 1 untuk jadi lebih meningkat, ucap netizen. Nama Hubner muncul sebagai calon pemain naturalisasi ketika Timnas Indonesia U20 tengah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U20. Hubner bahkan sudah bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Eropa. Ia bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner turut memperkuat Timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba. Sayang, Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia dan proses naturalisasi Hubner terkendala beberapa hal. Sementara Jenner dan Struijk lebih dulu sah menjadi WNI pada tanggal 22 Mei. Namun, Hubner berpeluang membela Timnas Indonesia level senior di Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berdarah Makassar itu mengaku tak sabar membela Timnas Indonesia di berbagai ajang. Justin Hubner sempat dihadapkan dua pilihan, gabung Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Hubner akhirnya pilih merah putih dengan dua alasan, salah satunya supporter. Justin Hubner resmi diambil sumpah jadi warga negara Indonesia, WNI. Hubner diambil sumpahnya di kantor Kemenkumham, Jakarta. Justin Hubner lahir di Den Bosch, Belanda. Dirinya punya darah Indonesia, dari kakeknya yang lahir di Makassar. Bek tengah berusia 20 tahun itu belum pernah memperkuat timnas senior Belanda dan Indonesia. Meski, Hubner sudah ikuti pelatihan di kategori kelompok umur U20 dari dua negara tersebut. Ditemui awak media setelah diambil sumpah, Justin Hubner ditanya alasannya memilih timnas Indonesia dibanding Belanda. Alasannya adalah karena supporter dan generasi pesepak bola di Indonesia. Saya merasa Indonesia punya supporter yang lebih besar dari Belanda. Saya berpikir kita punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini, jelasnya. Saya sangat bahagia dan bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, tegasnya. Terdekat, timnas Indonesia akan arungi Piala Asia tahun depan di Qatar. Justin Hubner bakal agendakan bertemu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Hal ini siap dilakukan calon pemain timnas Indonesia itu usai resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Justin Hubner mengaku belum melakukan komunikasi dengan Shin Tae-yong saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan komunikasinya saat ini sebatas hanya dengan asisten pelatih timnas Indonesia saja. Jadi, dia belum mengetahui detail terkait timnas Indonesia. Tidak, belum. Tapi saya rasa saya berbicara dengan salah satu asisten, kata Justin di Jakarta, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2023. Justin mengatakan akan segera bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebab, dia kemungkinan besar segera membela timnas Indonesia. Jadi, ya, saya akan segera menemui mereka, ucap Justin Hubner. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner resmi menjadi WNI. Pemain itu tinggal melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia agar dapat membela timnas Indonesia. Justin Hubner direkomendasikan untuk dinaturalisasi memang berdasarkan kebutuhan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Kehadiran bek tengah Wolverhampton Wanderers itu diharapkan bisa menambah kekuatan tim untuk Piala Asia 2023. Selain Justin Hubner, PSSI pun saat ini sedang mendorong naturalisasi tambahan, yakni JIZ dan Nathan Chua On. Kedua pemain itu tahapan naturalisasinya sudah diparipurna oleh DPR RI dan tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, lalu pengambilan sumpah sebagai WNI.